Malam selalu menyimpan dua wajah. Bagi sebagian orang, ia adalah waktu untuk beristirahat. Namun bagi mereka yang hidup berdampingan dengan cerita-cerita lama, malam sebagai gerbang pembuka untuk merasakan suatu hal yang tak kasat mata. Di pelosok Nusantara terdapat kawasan hutan yang diselimuti kisah misterius dengan berbagai rahasianya. Hutan Gantarawang, nama yang jarang terdengar di peta wisata, tapi kerap muncul dalam cerita turun-temurun masyarakat sekitar. Konon, hutan ini bukan sekedar bentangan pepohonan. Ia dipercaya menyimpan jejak masa lalu yang tak pernah benar-benar hilang. Kisah tentang orang yang tersesat, suara-suara aneh di tengah malam, hingga penampakan sosok misterius masih terus diceritakan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Malam ini, tim WGN dan Madam Louise akan menelusuri cerita rakyat, kesaksian warga, dan berbagai mitos yang menyelimuti hutan Gantarawang. Apakah semua itu hanya legenda? Ataukah memang ada sesuatu yang belum mampu dijelaskan? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Selamat malam, bertemu kembali dengan saya, Madam Louise. Kali ini saya sedang berada di satu tempat yang konon katanya sangat angker dan mempunyai daya mistik yang sangat kuat. Tempat ini dinamakan oleh penduduk setempat Gantarawang. Sebenarnya nama ini sangat sakral, tidak boleh diucapkan sembarangan oleh penduduk setempat karena katanya akan terkena tulah. Nah teman-teman, kita masih berada di depan ya. Depan ini adalah pintu masuknya. Kita akan ke dalam bertanya kepada oleh sesepuh di dalam apakah benar di tempat ini ada kerajaan mistik. Yang konon katanya di tempat ini ada perkampungan mistik dan barang siapa yang sudah masuk ke perkampungan itu tidak akan kembali lagi. Nah, tadi di pohon bambu yang di depan itu adalah pintu masuk atau katakanlah pintu masuk perkampungan goib. Nah sebenarnya tempat ini kalau dilihat dari kacamata fisik nggak terlalu menakutkan, hanya adanya padang ilalang seperti ini dan juga banyak bambu, dan nanti jalannya ke atas itu agak menanjak ya teman-teman. Nanti kita akan bertemu salah satu perwakilan kasepuhan. Kita akan menanyakan, benarkah di tempat yang terkenal angker dan mistik ini ada perkampungan goib. Kita akan menelisik, kita akan menguak sejarah mistik kerajaan goib yang ada. Dan teman-teman, banyak pengunjung yang datang ke sini, mereka meminta dan punya tujuan masing-masing. Ada yang ngalap berkah, ada yang keduniawian. Biasanya mereka membawa sesaji-sesaji tertentu untuk dipersembahkan. Nah nanti kita akan tanya di dalam setelah kita nanti melakukan tawasulan ya.
apakah benar di tempat ini sering adanya tempat pemujaan. Nah, kalau dilihat dari kacamata biasa, sebenarnya teman-teman, tempat ini hanya seperti ilalang dan juga pohon-pohonan bambu. Tapi kalau kita lihat dari kacamata mistik, sebenarnya tempat ini secara metafisik itu, kalau saya mengatakan energinya sangat kuat, karena dari mulai pintu masuk tadi kita sudah ada trouble sedikit ya mengenai kamera, dan juga tiba-tiba setiap kamera dinyalakan itu angin yang berhembus ya. Jadi hampura kita minta izin, kita hanya ingin berkunjung, kita hanya ingin berdoa, karena menurut dari terawangan batinku sebenarnya tempat ini bukanlah tempat untuk pemujaan ya. Tempat ini lebih ya tempat berkumpulnya para karuhun, aki dan nini, leluhur-leluhur kita dari Pajajaran dahulu kala. Jadi ini seperti kayak pusaran ya. Nanti kita akan menanjak naik ke atas sampai di petilasan, kita akan melakukan tawasulan dan kita akan bertanya-tanya kepada perwakilan kesepuhan sejarah misteri di Gantarawang ini. Yuk kita ke atas dulu. Lumayan juga jalannya dari tadi, lumayan capek teman-teman sobat mistis. Kayaknya di depan itu kita sudah sampai ke petilasannya. Walaupun tadi jalannya ada yang berbukit-bukit, batu-batu dan banyak pohonan bambu. Nah, sekarang kita sudah sampai di petilasannya. Nanti kita tawasulan dulu bersama teman-teman yang sudah kita minta untuk membantu saya nanti melakukan tawasulan di Gantarawang. Dalam banyak tradisi Nusantara, hutan memang sering menjadi pusat berbagai kisah spiritual. Tempat-tempat seperti ini biasanya dihormati karena dianggap memiliki nilai budaya sekaligus menjadi pengingat agar manusia menjaga keseimbangan dengan alam. Terlepas dari benar atau tidaknya kisah tersebut, legenda seperti ini menunjukkan betapa kuatnya hubungan masyarakat Nusantara dengan alam dan tradisi lisan. Sobat mistis, sekarang saya sudah berada di petilasan yang sudah berada di atas. Tadi kita sudah berjalan kira-kira hampir 20 menit dan lumayan ngos-ngosan juga. Kalau dilihat dari kacamata fisik, sebenarnya energi di sini sangat-sangat kencangnya. Mungkin kalau untuk kacamata orang biasa ya biasa-biasa aja tempatnya, cuma kayak gini. Tapi kalau lihat dari kacamata metafisik, tempat ini luar biasa sekali energinya, dan saya sendiri agak-agak sedikit agak-agak kerasa gitu energinya. Nah, di depan ini sudah ada sesaji-sesaji yang harus kita lakukan untuk tawasulan nantinya. Banyak pemirsa atau teman-teman di rumah itu yang selalu berpikir kalau kita tawasulan itu kenapa sih memakai sesaji begini ya. Pasti pikiran masyarakat kalau menonton tayangan ini pasti untuk makanan jin dan lain sebagainya. Sebenarnya tidak seperti itu. Semua sesaji yang ada di depan ini mempunyai filosofi tersendiri. Dari mulai bunga-bunga buat apa, ayamnya buat apa, sirihnya, sampai di sini ada kopi manis, kopi hitam, air mawar.
ini semua ada filosofinya. Kita bukan untuk kasih makan jin dan lain sebagainya, tetapi sebagai bentuk rasa syukur kita ya. Ini dari hasil bumi, jadi kita persembahkan lagi kepada bumi. Dan juga wewangian ini bukan untuk kayak menyembah sesuatu ya, memang, tetapi ini semua ada filosofinya. Nanti kita akan menanyakan kepada Mang Dodi sebenarnya kisah misteri di Gantarawang ini sebenarnya awalnya seperti apa. Tapi sebelum itu kita harus izin dulu ya, kita harus melakukan tawasulan dulu setelah ini. Nah teman-teman yang pengen ikut tawasulan bersama setelah ini boleh dipersilakan. Di balik pepohonan yang menjulang tinggi dan suasana sunyi yang menyelimuti kawasan ini, tersimpan sebuah cerita yang telah hidup selama bertahun-tahun. Sebuah tempat yang bagi sebagian orang hanyalah hutan biasa, namun bagi masyarakat sekitar, hutan Gantarawang memiliki kisah, nilai, dan aura tersendiri. Konon, di tempat inilah berbagai tradisi masih dijaga. Salah satunya adalah ritual tawasulan. Sebuah tradisi doa bersama yang dilakukan sebagai bentuk penghormatan dan pengingat akan hubungan manusia dengan Sang Pencipta, leluhur, serta alam yang menjadi tempat mereka berpijak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Allah ya Allah ya Allah. Assalamualaikum ya malaikat Allah. Assalamualaikum ya Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya rijal Allah. Assalamualaikum ya rijalil ghaib. Assalamualaikum ya rijalal ghaib. Assalamualaikum ya alam ghaib. Assalamualaikum makhluk ghaib. Assalamualaikum Allahumma alam ghaib. Assalamualaikum ufat madhab. Assalamualaikum daratan lautan udara. Assalamualaikum sepuh karamah 165. Assalamualaikum pejuang tahun 45. Assalamualaikum paduka kesepuhan Prabu Siliwangi. Assalamualaikum paduka kesepuhan Bung Karno. Assalamualaikum Lumur azbain. Salahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dhal yashfa'u indahu illa ya lau ma baina aydihim wa khalfahum wa la yaduna bismillahir bima syaa wasi'a kursiyyus samawati wa la yahuduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah,
لا إله إلا الله 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 محمد رسول 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 الله صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين فيضهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis sholatu, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min syarril aqibah wa su'il khatimah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilman nafi'an wa fahman wasi'an wa zidna ilman nafi'an. Allahumma zidna ilman nafi'an wa fahman wasi'an wa zidna ilman nafi'an.
Allahumma zidna ilman nafi'an wa fahaman wasi'an wa ansurna ilman nafi'an. Allahumma rizukna ilmal amali wa taufiqa wal hidayata wal istiqamah. Allahumma rizukna ilmal amali wa taufiqa wal hidayata wal istiqamah. Allahumma rizukna ilmal amali wa taufiqa wal hidayata wal istiqamah. Allahumma sil maqasidana wa balik muradana bil khair. Allahumma sil maqasidana wa balik muradana bil khair. Amin ya Allah. Allahumma sil maqasidana wa balik muradana bil khair. Allahumma hasil maksudana wa maghfiratan ba'dal maut. Amin ya Allah. Alaina fi sakaratil maut wa najata minan nari wal afwa indal hisab. Amin ya Allah. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bifadlika subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Fi qabuli ijabah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah. Ya Allah. Tadi kita sudah melakukan tawasulan ya Mang ya. Kali ini saya akan bertanya nih kepada Mang Dodi. Kebenaran Mang Dodi ini adalah salah satu yang mewakili kesepuhan Pajajaran ya Mang ya. Nah Mang, tadi kan kita udah tawasulan, udah izin-izin. Saya mau tanya nih Mang, banyaknya fenomena kabar yang beredar di masyarakat. Sebenarnya Gantarawang ini tempat apa sih Kang? Yang pertama. Yang kedua, bener nggak sih kalau di Gantarawang ini sendiri katanya ada kerajaan goib, adanya kerajaan jin? Nah itu gimana ceritanya Mang Dodi? Jadi menurut sejarah, Gantarawang ini adalah tempat perkumpulan nenek aki moyang kita, begitu. Jadi pusatnya perkumpulan ya di sini, di Pajajaran ini. Oh Begitu. gitu. Jadi ini masih bagian daripada pusar daripada kesepuhan Pajajaran, tapi secara astral ya, secara goib. Betul. Karena kalau sebenarnya dilihat dari kacamata fisik kan sebenarnya tempat ini kayaknya biasa aja ya Mang ya. Cuma kayak bambu, ada ilalang, perbukitan. Tapi kalau dari mulai bawah tadi sampai ke atas ini, saya emang ngerasakan benar-benar secara metafisik itu emang energinya luar biasa ya. Nah, kita bisa merasakan di kulit, bisa merasakan di napas, di jantung kita, perbedaan daripada energinya. Terus kan kalau memang di sini adalah salah satu pusernya daripada Pajajaran. Nah, banyak nggak sih Kang ada orang kesini yang misalnya datang dari agama lain? Terus kalau mereka datang itu sebenarnya ngapain sih Kang? Minta-minta atau maaf nih, apakah mereka melakukan pemujaan seperti maraknya sekarang fenomena di Gunung Kawi ya, contohnya pesugihan gitu. Nah, kalau orang yang datang ke sini sebenarnya ngapain sih itu? Jadi kalau untuk minta-minta kayak pesugihan atau yang lainnya, itu apa namanya, prinsipnya masing-masing gitu. Iya. Jadi kita datangnya di sini ya tujuannya berdoa minta keberkahan, itu minta karomah, minta wasilah dari aki nenek moyang kita. Ya seperti itu. Nah, terus Kang, Mang Dodi ini sebenarnya kan tinggal orang tuanya kan nggak jauh ya, termasuk orang sini juga. Banyaknya mitos-mitos atau bener nggak sih yang menyatakan kalau di sini ada kerajaan goib, ada kerajaan jin gitu. Terus misalnya zaman dulu kalau ada orang yang masuk ke sini nggak pulang lagi, ataupun kalau memang pulang orangnya suka linglung. Nah, kalau itu gimana Kang? Bener nggak sih itu, atau hanya cerita-cerita masyarakat di sini saja? Iya, jadi untuk sejarah atau cerita tentang Gantarawang itu masih banyak simpang siurnya. Jadi yang jelas di sini itu tempat perkumpulan, terus apa namanya, tempat petilasan gitu kan. Betul. Petilasan, ada juga kerajaan
dan juga keratuan. Oh, ada kerajaan dan keratuan. Tapi kalau orang-orang biasa ya nggak bisa lihat ya, Ya, karena betul. harus memakai mata batin. Nah kan Mang Dodi kan dari kecil udah tinggal ya, nggak jauh dari sini. Nah ada nggak sih kira cerita-cerita? Saya dengar-dengar itu ada yang katanya perumahan yang dibangun terus naik ke atas, boom, dan itu hilang. Itu gimana ceritanya, Kang? Jadi sejarahnya itu dulu memang tempat itu mau dibangun perumahan. Jadi udah izin ke sesepuh, kata sesepuh jangan dibangun Ya, di sini mah pajajaran, begitu kan? nggak boleh. Nggak gitu. boleh. Tapi kalau mau maksa aja silahkan, gitu. Akhirnya dibangunlah perumahan itu. Kalau udah jadi 120 pintu. Nah, ketika habis asar, orang sini juga kan banyak tuh yang ikut kerja, maksudnya usaha di situ, ya kan? Nah, disuruh pulang sama Kuncen habis asar. Pokoknya yang warga sini pulang, Ya. begitu. Nah, ketika udah pada pulang, jam 1:30 itu ada kejadian pertama hujan. Ini menurut sejarah kesepuhan dulu bilang. Pertama hujan, terus kedua angin kencang. Nah, yang ketiga itu bangunan ngangkat, terus turun lagi, ngangkat lagi, turun lagi. Nah, yang ketiga kalinya ngangkat, terus hilang. Sampai sekarang. Nggak ada yang tersisa satupun, hilang semua. Nah itu yang pertama kita masuk ya. Nah, itu di situ pajajaran. Kalau di sini petilasan, namanya Pasir Lampung, Leuweung Harendong, Sampalan Badak, Pajajaran Gantarawang. Di sini petilasannya, yang di sana itu pajajarannya. Pajajaran Gantarawangnya itu ya. Dan itu hilang semua. Yang tersisa cuma satu, pompa air. Itu doang. Itu dan sisain. Jadi memang ya fenomena-fenomena yang masyarakat ngalamin tuh banyak ya, Mas ya. Kayak misalnya ada orang hilang terus balik lagi tapi ya kayak jadi setengah gila atau ingatannya hilang. Nah kalau gitu gimana, bener gak sih? Biasanya itu ada perniatan lain. Kalau ada niatan Ya, lain. contoh perniatan pengen apa, minta apa, begitu. Akhirnya hilang Nah, di sini. tujuannya buat apa, dan juga dari hati kita juga. Terus banyak yang mengatakan kalau masyarakat di sini kan juga emang nggak boleh mengatakan Gantarawang itu sembarangan. Kenapa ya, Bang? Itu biasanya kena tulah. Kena tulah ya. Iya, kena tulah atau bisa jadi kena bala lah, gitu, kena bala. Jadi dengan bahasa Gantarawang itu nggak bisa dengan kita asal ucap, begitu. Gitu. Walaupun sebenarnya Gantarawang ini bisa diartikan kayak misalnya ganta itu bambu ya, Ya, emangnya betul. bambu, terus awang itu awang-awang. Jadi sebenarnya itu sendiri ada artinya tersendiri. Ada arti. Nah kalau tadi nih Mang, ketika kita tawasulan itu saya kan ngerasa energinya sangat kencang sekali ya Mang. Ada sosok seorang wanita, bukan kayak sosok yang serem-serem ya, kalau menurut aku lebih yang wanita yang kayak anggun gitu di sebelah saya, dan rambutnya itu menjuntai dari kiri sampai ke bawah, dan rambutnya sangat tebal. Itu saya sampai merinding banget. Nah sebenarnya ada hubungannya dengan tempat ini, keratu-ratuan nggak Mang? Iya, betul. Jadi emang di sini itu tempatnya keratuan. Karena di sini pasir-pasir aja Pasir-pasirnya bisa kelihatan itu bisa ini ya, iya, bercahaya. kayak mutiara-mutiara gitu banyak. Jadi hanya di sini aja nih Hanya yang di sini bercahaya. aja. Kalau ke sana Nggak ada. lagi. Hanya di sini aja. Oh. Sini semua lingkungan ini semuanya pasirnya pada mengkilap kayak Iya, mutiara. sekitar ini doang ya Bang. Nah, di sini petilasan keratuan yang mungkin yang bisa Rasanin lah gitu. lihat tadi atau yang udah merasa tadi. Jadi bisa jadi itu tadi Ibu Ratu Dayang Kacenta Beliau siapa itu Bang? yang di sini. Yang di sini lah yang ya. di sini. Oke. Nah, yang datang ke sini bisa nggak sih Mang, bukan hanya dari agama Muslim, bisa nggak sih dari agama lain gitu kalau mau doa gitu? Jadi Gantarawang itu luas. Jadi ada luar kota atau dalam kota sampai luar negeri.
semua boleh munyain Gantarawang. Jadi Gantarawang itu milik kita semua, Ya. milik bersama. Jadi nggak ada yang punya, Nggak mesti dan muslim. nggak gitu mesti ya. muslim gitu. Jadi untuk semua umat bisa datang ke sini, gitu. Bisa berdoa di sini begitu. Oke, gitu. Ada nggak pesan Mang Dodi mewakili kesepuhan daripada Pajajaran kepada masyarakat mengenai Gantarawang ini agar supaya tidak banyak underestimate atau mitos-mitos di luar sana yang beredar? Jadi Gantarawang ini yang pertama tadi kan udah jelaskan Modam ya, tempat perkumpulan aki moyang nenek moyang kita di sini, gitu kan. Jadi nggak ada tuh namanya gerbang goib atau kerajaan goib tuh di situ ya. Di sini pusernya di sini, pusatnya di sini. Jadi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, disinilah pusernya begitu. Yang disebut Banten Tengah, gitu. Tengah, di sini Banten Tengah. Jadi ini adalah sebagai tempat pusar daripada Aki dan Nini leluhur kita Betul. pada zaman dahulu kala. Betul. Oh gitu ya. Termasuk masuk ke sanatnya ke Prabu Siliwangi. Jadi Iya. itu nyambung ya Nyambung ke ceritanya. Prabu Siliwangi di sini. Tuh. Terus tapi saya dengar-dengar mitos dari beberapa masyarakat itu, tapi banyak ya akan mangguru dari pejabat, dari artis yang datang ke sini, mereka membawa kayak bisa sampai kadang kambing lah, kerbau lah, apalah. Itu gimana kalau kayak gitu? Mungkin itu bentuk Tanda syukur. rasa syukur dia begitu. Kayak ini ada kopi-kopian, Ada ayam bekak. ada ayam bekakak, ada kembang, ada kelapa, ada dupa. Ini semuanya simbol kehidupan. Kayak kopi pahit, kopi manis, teh pahit, teh manis. Inilah simbol kehidupan. Hidup kita kadang pahit, kadang manis. Nah, nanti ketika udah ngelewati pahit manisnya kehidupan, timbullah kita wangi-wangian, gitu kan. Wangi apa aja wangi? Wangi kehidupan kita, wangi nama kita, begitu. Jadi ada filosofinya Betul, ya, ada filosofinya semua. filsafatnya semuanya. Oke, Mang Guru, terima kasih untuk hari ini. Nanti kita berkunjung lagi ke sini. Oke, Sobat Mistis, tadi kita sudah melakukan perbincangan dengan Mang Dodi mengenai sejarah dan mistik di Gantarawang. Bersama saya, Madam Louis, saya pamit undur diri. Jangan lupa saksikan episode berikutnya. Tapi kamu ngedenger? Ngedenger tadi barusan itu Ketawa? Ketawanya gimana? kayak kunci-kunci gitu. Tadi dari baca doa denger juga? Enggak baca doa mah. Tadi pas duduk sama ibu kayak ada yang merhatiin mulu. Berarti kamu dari sini ke sana. Oh dari sono terus muter kayak ke belakang. Takut? Ayo, nggak apa-apa. Jadi tadi si Nengnya katanya ngedengerin, ada yang merhatiin, ada yang ketawa. Memang di sini kan ada kehidupan ya, dan kita nggak bisa melihat pakai mata fisik. Ya emang di sini ada kehidupan selain kehidupan dari manusia. Tapi nggak apa-apa ya, baca-baca aja kalau nanti. Oke ya, aman. Hutan Gantarawang akan terus menyimpan rahasianya. Mungkin sebagian kisah hanyalah legenda. Mungkin sebagian lainnya lahir dari pengalaman yang sulit dijelaskan. Namun selama cerita itu masih diceritakan dari satu generasi ke generasi berikutnya, misteri hutan Gantarawang akan tetap hidup sebagai bagian dari warisan budaya Nusantara. Dan malam ini selalu membuktikan bahwa setiap tempat memiliki sejarah dan sejarah selalu menyisakan misteri.